Konseling realita. Konseling ini dipelopori oleh William Glasser. Latar belakang konseling ini tumbuh karena adanya reaksi ketidakpuasan Glasser atas pendekatan utama dalam konseling dan psikoterapi yang dianggap kurang praktis dalam membantu konseli karena terlalu menekan masa lalu konseli. A. Konsep dasar. 1. Manusia terlahir dengan 5 kebutuhan dasar, yaitu survival, fun, love, power, dan freedom. 2. Perbedaan tentang apa yang diinginkan dengan persepsi apa yang diperoleh. 3. Perilaku manusia dibentuk oleh acting, thinking, feeling, dan kondisi psikologis. 4. Perilaku manusia berasal dari dirinya sendiri. 5. Manusia melihat dunia melalui sistem perseptual. Struktur kepribadian teori konseling. 1. Responsibility. Responsibility merupakan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya tanpa mengganggu hak orang lain. 2. Reality merupakan kesediaan individu untuk menerima konsekuensi logis dan alamiah dari suatu perilaku. 3. Right merupakan nilai atau norma patokan sebagai pembanding untuk menentukan apakah suatu perilaku benar atau salah. Tujuan konseling realita. Tujuan utama pendekatan ini untuk membantu menghubungkan atau menghubungkan ulang connected klien dengan orang lain guna pencapaian quality work dalam Corey 2005. Individu yang bermasalah pada umumnya berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang tidak efektif atau yang terpola dalam identitas gagal. Cara-cara tersebut kemudian seringkali membawa dia pada kualitas hubungan dia dengan orang lain yang tidak menyenangkan. Peranan konselor. 1. Membangun hubungan baik dengan konseli. 2. Mengajarkan konseli untuk evaluasi perilakunya. 3. Menyampaikan kepada konseli seberat apapun masalah masih ada harapan. Tahapan konseling yaitu WDEP. Yang pertama, W merupakan wants atau need. Pada tahap ini, konselor mengidentifikasi apa yang diinginkan konseli dalam kehidupannya dengan mengajukan pertanyaan seperti apa yang kamu inginkan. Tahap kedua, D merupakan direction and doing atau arah dan tindakan. Berarti apa yang dilakukan konseli dan arah apa yang dipilihnya di dalam hidupnya. Tahap ketiga, E, self-evaluation atau evaluasi diri. Self-evaluasi merupakan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh konseli tersebut. Dan tahap yang keempat adalah P, atau planning, perencanaan. Berarti membuat rencana perubahan perilaku. Pada tahap ini, konselor membantu konseli merencanakan perubahan tingkah laku yang lebih bertanggung jawab bagi pencapaian kebutuhannya. Teknik-teknik konseling realita. 1. Metafora merupakan ungkapan konseli tidak dapat diekspresikan dengan bahasa langsung. Dengan demikian, maka digunakan teknik metafora dengan memanfaatkan metafora, perumpamaan, peribahasa, dan analog dalam konseling realita. Teknik metafora digunakan ketika konseli memanfaatkan kiasan dalam mengekspresikan dirinya. 2. Konfrontasi. Konfrontasi dilakukan ketika konseli tidak menjalankan rencana yang telah dibuatnya. Jadi, konselor harus memanfaatkan perilaku konseli tersebut. 3. Teknik paradoksikal. Teknik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, reframe. Reframe merupakan teknik yang dilakukan untuk mendorong konseli mengubah cara pikirnya tentang suatu topik. 2. Teknik paradoxical perception merupakan teknik yang dilakukan untuk mendorong konseli membayangkan hal yang paling buruk yang mungkin bisa terjadi serta mencari solusi untuk menghadapinya. 4. Pengembangan keterampilan. Pengajaran merupakan bagian terpenting dari konseling realita.
konselor dapat mengajarkan berbagai keterampilan yang bermanfaat bagi konseli, seperti keterampilan asertif, berpikir rasional, teknik pemecahan masalah, dan mengembangkan kecanduan yang positif. 5. Renegosiasi. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, konseli terkadang berpikir untuk melakukan sesuatu yang selaras dengan identitas gagalnya. Menghadapi kondisi ini, teknik renegosiasi menggunakan 3 prinsip konseling realita, yaitu responsibility, reality, dan right. Dan yang terakhir adalah teknik ke-6, menggunakan kata kerja. Teknik ini selaras dengan prinsip teori konseling realita, maka konselor mendorong untuk menggunakan kata kerja atas setiap apa yang dilakukan atau yang dirasakan.